Artinya piutang tak tertagih itu dipastikan sudah kadaluarsa nih. Mungkin kemungkinan beberapa pertimbangan ini tidak mungkin lagi untuk ditagihkan. Misal ada surat kalau di pajak itu biasanya ada surat ketetapan ya. Tidak bisa tiba-tiba si satkernya bilang, oh saya jurnal aja ya tanpa ada dokumen. Nah dokumen itu misalnya ada pengakuan bahwasannya piutang pajak misalnya, ataupun piutang PNBP itu yang tidak mungkin lagi untuk ditagihkan karena ada keputusan ketetapan secara hukum ataupun ketetapan lain. Nah, dasar dokumen itulah dilakukan penjurnalan. Nah, seharusnya proses penjurnalan ini tidak berapa lama, harus segera dihapuskan karena proses penghapusan butuh dokumen lagi ya, dokumen proses berita acara dan sebagainya. Nah, ini ada dua hal ya yang harus dilakukan. Intinya ketika kita melakukan penjurnalan terhadap piutang tak tertagih tadi ya, dengan melakukan baik itu penghapusan ataupun melaksanakan piutang tak tertagih itu, pada saat menjurnal piutang tak tertagih ini masih belum berdampak sih terhadap dia berdampak terhadap pengurangan LO ya, LO pendapatannya, kemudian terhadap pengurangan ekuitasnya, tetapi dia masuk ke cadangan. Tetapi ketika dihapus benar-benar hilang sama sekali. Artinya ketika piutang tak tertagih itu dilakukan penghapusan, kemudian dilakukan jurnal kembali, maka akan berdampak terhadap LO pendapatan dan juga terhadap neraca. Nah, bagaimana? Apakah LO pendapatan itu kan selalu dibawa ya? Kalau LO pendapatan saldo awal ke saldo akhirnya selalu dibawa. Nah, itu pada saat itu di cut off ketika terjadi penjurnalan terhadap piutang tak tertagih tersebut, otomatis di neracanya akan berdampak sama di LO pendapatannya. Begitu Mbak Sinta penjelasan atau penambahan penjelasannya. Nah, terkait dengan mekanisme bagaimana penjurnalannya baik di sisi debit maupun kredit tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Sinta. Oke, Gah. Next. Lanjut pertanyaan lain. Ya, silakan teman-teman. Tadi udah pertanyaan pertama dan kita masih punya banyak waktu, jadi dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, Mas Yusril silahkan. Boleh geser slide-nya ke yang koreksi nggak? Yang bagian mana, Mas Yusril? Yang apa? Jurnalnya bawah lagi. Jurnal yang ini bukan? Bawah lagi yang ada ekuitasnya. Oh, ini. Nah, ya. Ya, ini gimana? yang udah mau tanya kenapa kok itu masuknya ke ekuitas ya? Itu aja sih. Oke, jadi dari kelompok 4 bagaimana nih tanggapan dari pertanyaan? Kenapa di jurnal itu dia masuk ke dalam ekuitas? Silahkan dijawab untuk Mbak Lina dan Mbak Sinta. Kalau next satu pertanyaan lagi boleh nggak? Biar kita... Oh, boleh. Ya, ya. Dari berdiskusi ya. Silakan teman-teman, pertanyaan lagi boleh. Yuk, jangan malu-malu. Oke, sambil Mbak Sinta mencari jawabannya, saya akan memberikan sedikit filosofi ya, bagaimana rumitnya terkait dengan penjurnalan. Nah,
Tetapi pada saat prakteknya sebenarnya tidak serumit jurnal-jurnal yang kalian pelajarin, khususnya kalau mau belajar detail itu ada di PMK 212 tahun 2019 yang baru pengganti PMK 215 tahun 2013. Karena proses penjurnalan ini sudah di setup by system ya. Artinya kalian hanya melakukan transaksi di sistem itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran maupun SPM atau SP2D. Kemudian kalau misalnya pada saat akhir periode atau periode misalnya bila terjadi pendapatan, pengeluaran, itu melakukan jurnal. Nah, sebenarnya adalah semua dikunci di akun-akunnya. Yang harus kalian pahami itu justru kalau di dalam prakteknya ya, saya berbicara prakteknya ya, yaitu akunnya. Jadi dari akun 1 sampai akun 8 ya, itu harus tahu gitu kapan posisi ada di akun, karena semua transaksi yang ada di aplikasi pemerintahan kita ini responnya adalah akun ya, atau yang disebut dengan BAS atau bahasa kerennya COA. Nah, secara konsepsi saya akan kasih sedikit gambaran kenapa begitu rumit berbeda dengan sektor private. Kalau sektor private ketika terjadinya belanja atau beban atau terjadinya pengeluaran ataupun terjadinya pendapatan ataupun penerimaan, mereka langsung hit ke kasnya ya. Karena si entitas itu yang punya kasnya. Nah, kalau di pemerintah ada nggak yang seperti mirip-mirip di sektor private? Ada, yaitu untuk Satker BLU, khusus untuk pendapatan dan belanja dari BLU ya, sumber dana BLU, bukan yang RM. Kalau yang RM-nya tetap melaksanakan mekanisme seperti biasa. Nah, makanya ada misalnya ketika kita melakukan pendapatan, kenapa kok ribet ya harus dilakukan 2 kali penjurnalan? Harus menjurnal di sisi kas, harus menjurnal di sisi kredit. Sekarang gini filosofinya. Misalnya Satker A punya pendapatan PNBP. Nah, ada 2 nih mekanismenya. Apakah pendapatan PNBP itu dikumpulkan kolektif oleh Bendahara Penerimaan, kemudian pada saat akhir hari atau pada periode tertentu itu disetor ke kas negara. Nah, dua-duanya supaya balance di sisi pembukuan itu harus dilakukan pencatatan, melakukan penjurnalan. Jadi pertama melakukan penjurnalan di sisi kasnya, kemudian melakukan penjurnalan di sisi kreditnya. Ada 2 kondisi nih, ketika kas itu diterima tapi tidak diterima oleh kas negara. Artinya itu belum dihitung ya sebagai penerimaan benar-benar kas negara. Kemudian ketika sudah disetor, kemudian dilakukan lagi penjurnalan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sinta sih, sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif, sangat detail, seperti itu kondisinya. Nah, hari ini sedikit saya kasih bocoran juga terkait bagaimana dengan jurnal belanjanya mirip. Artinya jurnal belanja pun mirip. Kenapa? Ketika belanja, kita tagihkan. Ketika pendapatan, kita tagihkan ke entitas lain. Nah, kalau ke entitas lain yang dimaksud kalau untuk pendapatan adalah apakah siapa yang wajib. Nah, misalnya, kalau misalnya pendapatan dari sisi PNBP tadi atau pajak, berarti ditagihkan ke entitas lain ya. Tadi di entitas di luar entitas yang mencatat tersebut. Nah, begitu juga dengan belanja. Ketika melakukan belanja, misalnya kalau di sektor private lebih sederhana ya. Misalnya kas pada beban, artinya kasnya di debit, nanti kreditnya di beban. Nah, kalau di kita kan tidak seperti itu. Ketika orang belanja ditagihkan dulu kan ke Erkun, maka disebut penjurnalannya. Kemudian di sisi Erkun, dia melakukan penjurnalan juga ketika melakukan tagihan. Ini jurnal-jurnal yang apa istilahnya saling mengeliminasi. Nah, begitu agak-agak rumitnya. Tetapi dalam prakteknya nanti kalian nggak usah mikirin apakah saya harus menghafal jurnal-jurnal tersebut, enggak sih. Yang penting adalah bagaimana kalian mengetahui ini harusnya masuk di akun mana setiap transaksi. Itu yang paling penting. Nah, ketika melakukan penjurnalan, semua udah by system ya. Apalagi kita udah baik itu disable, sudah di set up posting rule-nya, sehingga nanti memasukkan transaksi, otomatis jurnalnya akan ter-create sendiri oleh sistem. Tetapi secara filosofi, transaksi-transaksi apa, kemudian masuknya ke jurnalnya seperti apa yang dilakukan debit dan kredit, nah ini yang sebagai knowledge atau pengetahuan kalian. Itu ya, paham ya teman-teman, ini emang agak sedikit rumit ya.
Makanya saya minta nanti minggu depan pun kalian masih tetap berkutat kalau dengan jurnal. Tolong pahami lagi, pelajari lagi lebih detail. Di situ ada pedomannya tuh di lampiran dari PMK 212 ya. 2019 itu cukup detail penjelasannya bagaimana proses penjurnalan dan trase-trasenya seperti apa saja yang dilakukan penjurnalan, kemudian bagaimana posting rule-nya, bagaimana case-nya ada di sana. Kalian cukup mempelajari PMK 212 tersebut. Oke ya. Lanjut Mbak Sinta, dijelaskan lagi nih kenapa menghit ekuitas. Kenapa berdampak terhadap ekuitas akibat pengembalian tadi ya. Atau akibat koreksi ya, baik itu koreksi kesalahan pendapatan ataupun koreksi karena. Nah, ya, ini kan yang ditanyakan itu pada kesalahan tahun anggaran yang lalu ketika LK-nya udah terbit. Kenapa dia itu kok mengurangi ekuitas? Ini, aduh, kalau salah mohon koreksinya ya Pak. Ya, karena LK-nya itu udah terbit, jadi pembukuannya itu ditutup. Sehingga dia itu nggak bisa ngoreksi lagi akun pendapatan. Makanya dia itu mengurangi akun ekuitas. Itu. Ya, benar. Kalau dikoreksinya di tahun berjalan, otomatis dia akan mengurangi pendapatan ya. Kalau ini ekuitas, kalau misalnya di Erkun itu berdampak kepada SAL ya, maka terjadi LP SAL ya, laporan perubahan SAL. Jadi nanti pengeluaran pengembalian pendapatannya itu akan berdampak terhadap ekuitasnya. Kalau misalnya di tahun berjalan, ya langsung saja, otomatis dia akan mengurangi pendapatannya gitu. Tidak berdampak terhadap ekuitas. Gitu, pas, tepat banget. Sudah, ini cukup jelas yang bertanya terhadap Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Oke, Ga, dilanjut, Ga. Oke, jadi Mas Yusril sudah bisa diterima ya jawabannya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman boleh nih nanya lagi. Masih kurang rasanya kalau baru 2 pertanyaan. Betul. Mumpung presenter hari ini cukup memahami ya materi hari ini. Silakan kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Mumpung waktunya masih ada ya, Ga ya. Iya, Pak, benar, Pak. Tapi ini aman ya, Ga? Udah nggak aman, Pak, sampai lagi, akhir nih, sampai akhir. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Nanti materi ini kalian share ya, saling berbagi ya. Materi paparan ini untuk kalian pelajarin. Ini semua sudah download PMK 212 belum? Atau sudah baca? Minimal download dulu deh kalau belum baca. Sudah punya belum semua yang ada di sini? Belum, Pak. Oh, belum. Mbak Sinta sendiri sudah baca belum ini PMK 212? Udah baca, tapi ya nggak semuanya sih, Pak. Cuma yang iya, karena kan bagian 2. Iya kan. Karena kan emang pemateri kita kan cuma 2 kan. Padahal di PMK 212 itu ada banyak jurnal kan. Oke, makanya tadi cukup sangat memahami bagaimana proses melakukan, menjelaskan terhadap jurnal-jurnal ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya harap ya untuk beberapa sesi kayaknya kita sangat tergantung dengan penjelasan yang ada PMK 212. Mungkin nanti tinggal download, tinggal pelajarin aja di bagian lampirannya sih. Yang paling jelas di situ juga ada ini Kak, contoh-contoh kasus bagaimana proses transaksi penjurnalan itu dilakukan. Memang cukup rumit di sektor private, di sektor publik ya, government accounting-nya kita ini memang cukup rumit prosesnya karena kita belanja uangnya nggak kita pegang, bukan dari kasnya kita, ya kan? Coba bayangkan. Kemudian ketika kita dapat uangnya nggak masuk ke kas kita, tapi dari sisi pendapatan dicatat menjadi pendapatan kita, tapi di sisi kas masuknya kebun gitu, nggak dipegang sendiri, kecuali BLU ya, kecuali BLU. Nah ini makanya butuh bridging ya, dan beberapa jurnal-jurnal
bagaimana melakukan pencatatan itu. Kita sangat appreciate ya, memberikan appreciate kepada teman-teman di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pembenaran dan Komite KSAP ya, Komite Standar Akuntansi Pemerintah, bagaimana mereka mampu membuat modul-modul, menerjemahkan, mempotret transaksi-transaksi di keuangan kita. Nah, sebenarnya ini hanya ini bagian proses. Bagian proses ketika LK atau informasi keuangan itu dimunculkan. Bagaimana prosesnya by accounting. Nah, tetapi sesungguhnya nanti proses-proses ini adalah bagian yang nanti menghasilkan informasi yang ada di laporan keuangan kita. Di mana nanti laporan keuangan kita kan kalau berbasis akurat ada 7 laporan ya, di luar salah ya. Ini semua di-create by system. Dan PMK 212 ini merupakan guidance-nya pembuat sistem. Artinya guidance pembuat sistem untuk menyusun posting rule namanya. Teman-teman yang namanya posting rule. Kemudian untuk melakukan suatu proses. Jurnal ini kan proses step awal ya. Transaksi kita catat, kemudian sistem melakukan sistem penjurnalan, kemudian masuk ke buku besar, nanti baru dia menghit ke masing-masing laporan, apakah nanti dari buku besar itu dilakukan posting, kemudian setelah itu GL-nya General Ledger-nya terbentuk, itu akan masuk nih, masuknya ke neraca kah, di neraca di bagian mana, apakah masuk ke aset, apakah masuknya ke persediaan, apakah nanti masuknya ke kewajiban atau ke ekuitas. Nah, nanti juga sebagian akan masuk ke LO. Kapan dia masuk ke LO, kapan dia masuk ke LRA. Tergantung nih, kalau yang LRA, kalau dia benar-benar berpengaruh terhadap kasnya, yaitu kas yang ada di pemerintah sebenarnya, bukan kas di KL-nya ya. Contohnya misalnya melakukan belanja dari RM. Itu kan langsung menghit tuh. Nah, itu seperti itu akan masuk ke LRA. Kalau misalnya dia terkait dengan beban pendapatan yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, kemudian belanja yang harus dibayar di muka dan sebagainya. Nah, itu akan mencatat di akrual. Nah, sehingga nanti kemarin sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ke kalian semua bahwa karena akrual dengan itu dicatat basisnya aktual untuk LO, maka nominalnya pasti akan lebih besar dibandingkan di LRA, baik di sisi belanjanya maupun di sisi gitu. Ayo monggo ditanyakan lagi, atau sudah cukup jelas, atau kalian sudah paham ini dengan penjelasan dari Mbak Lina ya. Mbak Lina sama siapa tadi? Sinta ya? Iya Pak, Mbak Lina dan Mbak Sinta. Mbak Sinta. Oke, sahabat. Oke. Ayo, 30 orang, 28, 27 ya, 26 berarti. Monggo, ditanya. Saya ingin bertanya. Boleh. Siapa itu ya? Nggak kelihatan. Dira. Oh, Dira, Mbak Dira. Silakan Mbak Dira, pertanyaannya. Yang slide 27. Oke, ini slide 27. Di situ kan dijelaskan yang bagian saya itu kan ketika akhir tahun tidak sempat menyetorkan kas dan kriteria IPSAP nomor 2 terpenuhi. Nah, kriteria IPSAP nomor 2 terpenuhi itu terkait yang tadi pengakuan pendapatan LRA yang slide 21 yang bagian B itu kan ada pada saat kas atau uang telah diterima bendahara penerimaan meskipun pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari PUN. Nah, itu tuh terkait atau enggak kalau seumpama ini kan dijelaskan cuma bagian dari PUN. Kalau seumpama Satker PNBP lainnya itu apakah penulisannya kayak gini atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Andira. Gimana kelompok 4? Pertanyaannya bisa ditangkap dan mau dijawab. Bentar, boleh diulang nggak?
Jadi ini kan yang bagian C ini kan ketika akhir tahun tidak sempat menyetorkan kas dan kriteria IPSAP nomor 2 terpenuhi. Nah, yang tadi kan udah dijelaskan yang slide 21, itu yang bagian B itu ada yang pada saat kas atau uang telah diterima bendara penerimaan, meskipun pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN, dengan ketentuan bendara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN. Itu tuh bagian C sama bagian B tadi itu terkait atau tidak? Dan semisal itu terkait, apakah kalau seumpama satker tersebut di luar BUN, itu apakah penulisannya itu kayak gini atau enggak? Oh, oke. Terima kasih. Kita boleh diskusi beberapa menit nggak? Jadi selama diskusi mungkin ada yang mau nanya, satu atau dua orang lagi. Monggo didiskusikan dulu aja. Kalau Iya. ini, coba disummary dulu sebelum didiskusikan. Kira-kira nangkap nggak pertanyaan? Ayo Andira. Coba disummary-kan pertanyaannya. Tadi Andira nanya yang slide berapa ya? Slide 3. Coba ditayangkan slide-nya agak. 27 ini, 27. Slide 27. 27. Iya, Oh tentang ya, slide 27. Yang C ya. Kan kalau akhir tahun, kalau nggak sempat menyetorkan kas dan kriteria IPSAP 2 terpenuhi, kan kriterianya tuh yang, terus dia nanya yang itu berhubungan nggak sih sama yang slide, mana sih? Slide 21. slide 21 yang poin B ya. Iya, yang poin B. Terus kalau misalnya bukan satker bagian BUN ya tadi katanya, itu gimana gitu ya? Gitu nggak sih? Iya. Oh ya, udah bentar ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau ada satu lagi ya, Iya, karena kita sudah tinggal 10 menit lagi. silakan teman-teman. Satu pertanyaan terakhir. Iya, tadi ada suara. Mbak Okta ya kayaknya. Halo. Halo, suara saya masuk enggak? Masuk tapi agak kecil gitu. Dicoba aja coba. Jadi mau nanya, kalau misalnya pelaporan dalam mata uang rupiah, bagaimana bila ada kerugian dari transaksi mata uang asing yang dinilai dengan kurs? Oke. Bisa diulangi coba Mbak Okta pertanyaannya? Halo Mbak Okta. Mbak Okta? Mbak Okta habis nanya, tidur ya? Halo Mbak Okta. Halo. Ringan sepertinya Pak. Hah? Kenapa? Oh ini ada Kabur. dia. Sudah ada. Kira Saya baru kabur. ketik, Pak, soalnya suaranya kecil. Iya itu benar suaranya agak. Suaranya kecil apa dari lahir? Suaranya kecil apa malam ini aja? Saya udah pakai headset tapi suaranya kecil, jadi saya baru ketik pertanyaannya di Nah, chat. coba diulang. Kurang jelas ya, Gak? Aku juga kurang jelas sih nangkapnya. Iya. Oke, Mbak Okta, coba diulangi lagi. Untuk pelaporan dalam mata uang rupiah, kalau misalnya ada kerugian dari transaksi mata uang asing yang dinilai dengan kurs tuh gimana ya, Pak? Oh, iya. Aku jawab aja ya. Kasihan si Sinta. Oke, boleh Jadi Pak. gini, kalau transaksi di kita itu kan semua harus berdasarkan rupiah ya. Tapi kan kita juga punya rekening akun yang falas. Kemudian ada transaksi antara penerimaan yang dari falas. Nah, sebenarnya kerugian itu hanya kerugian dari sisi pencatatan loh Mbak Okta, bukan kerugian akibat transaksional. Karena kita tidak pernah melakukan transaksional dalam bentuk falas ya. Misalnya kita membeli falas, kemudian
kita menjual falas, tidak. Itu hanya melalui sisi pencatatan. Nah, makanya ada satu akun yang disebut dengan selisih kurs. Ini agak ribet nih, agak rumit. Bagaimana penggunaannya? Nah, itu difasilitasi di aplikasi SPAN, itu sudah ada. Jadi setiap hari kita mendapatkan, kita akan mencatat. Biasanya kita menggunakan kurs tengah BI ya. Jadi kurs tengah BI itu kita nggak mencatat berdasarkan kurs transaksi, tapi berdasarkan kurs tengah BI. Nah, kurs tengah BI itu adalah kurs antara jual dan beli. Nah, kemudian kapan terjadinya selisih kurs? Selisih kurs itu terjadi apabila pada saat akhir tahun atau pada saat penutupan akhir tahun kita menggunakan kurs transaksi, itu dengan kurs selisih antara kurs tengah dengan selisih kurs tengah, selisihnya dengan kurs transaksi, baik itu transaksi jual atau beli, itu akan dicatat di pos sendiri. Nah, bagaimana dengan pelaporan keuangan? Itu akan berdampak terhadap apa? Dia tidak akan berdampak terhadap LRA ya, tidak akan berdampak terhadap LO ya. Dia hanya nanti berdampak terhadap LPE-nya aja, hanya masuk ke dari sisi neraca. Nah, selisih kurs ini hanya ada di KUN ya. Jadi artinya di BUN. Berarti satker-satker yang di BUN nih. Tidak ada di satker KL. Jadi kalau di KL tidak ada pencatatan yang disebut dengan akibat pos-pos akibat dari selisih kurs. Nah, selisih kurs itu kan akibat ya tadi kan dibilang kerugian ya, bisa jadi selisih kurs itu bisa naik bisa turun. Dan ini hanya pencatatan, itu bukan realnya nilainya uang kita sebenarnya seberapa, itu hanya ketika waktu di cut off transaksi pencatatan sehingga kondisi karena kita tidak melaporkannya dalam bentuk mata uang asing ya, akunting kita digabung menjadi mata uang rupiah semua, dikonversi, makanya nanti akan ada selisih kurs tadi. Selisih kurs tadi adalah sebenarnya kalau di kondisi real kita ini, uang rupiah kita sih totalnya berapa sih dengan yang kita pegang, padahal sesungguhnya yang kita pegang tuh masih dalam bentuk nominalnya adalah falas gitu loh. Nah, tapi pada saat kita melakukan pelaporan pada saat akhir tahun, biasanya 31 Desember, kita kan melaporkannya semua dalam bentuk rupiah. Sehingga nanti kita bilang, sebenarnya dengan adanya selisih kurs itu, kita bilang sebenarnya real dari ekuitas kita tuh nggak segitu. Dikurang dengan selisih kurs tadi. Nah, selisih kurs tadi itu adalah kenapa? Karena pada saat akhir tahun itu kan kita mengkonversi tuh nilai falas kita konversi dengan berapa sih nilai kurs pada saat itu. Kemudian kita mencatat real setiap transaksi yang sebelum-sebelumnya adalah penggunaan kurs tengah. Nah, selisih itulah nanti yang kita bisa jelaskan di pos salah satu akunnya adalah selisih kurs. Nanti itu biasanya dicatat di caleg, melakukan penjelasan terhadap itu. Gitu ya, Okta? Clear ya? Clear, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih. Ini udah agak gede suaranya. Oke. Mbak Sinta, Mbak Lina, monggo. Udah bisa dijawab. Nanti biar selesai dijawab, kita tutup mata perkuliahan kita. Oh, Pak. Iya. Mohon maaf dulu. Menyela, teman-teman. Sepertinya kita dapat ini ya, kendala lagi. Ternyata mungkin pertanyaannya menarik dari Mbak Andira ya, tapi waktunya lagi 1 menit 30 detik. Jadi kayaknya kita buat room baru aja, Pak ya? Gimana? Mau room baru atau kita sudahi juga? Insya Allah cukup kok, cukup insya Allah. Cukup ya? Bentar doang kok. Ya, Iya. silakan. Nanti diselesaikan secara adat aja ya. Apa? Oke. Teman-teman, thank you ya semua. Jangan lupa Mbak Sinta, Mbak Lina diperbaiki yang masukan-masukan tadi, juga pertanyaan-pertanyaannya siapkan untuk dikirim ke saya, makalah sama PPT-nya sekaligus di minggu depan. Buat yang lain tolong persiapan ya, kalau bisa lebih baik lagi dari kelompok 4 hari ini. Persiapannya juga, kalian diskusi juga dengan moderator, karena hari ini cukup bagus antara moderator dengan tim juga saling tiktokan. Nah, nanti kalian coba nanti pelajari deh PMK 212, itu pesan saya. Next, minggu depan kita masuk jam 7.10 atau 7.15, kalian sholat isya dulu ya. Karena saya biasanya sholat isya dulu. Ya, Oke, teman-teman, makasih semua atas pertemuan malam hari ini. Tolong jaga kesehatan. Semoga kita diberikan selalu kesehatan. Saya akhirin pertemuan kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima sama-sama kasih ya, banyak, izin Pak. ya. Pak. kasih, Terima Pak. kasih teman-teman semua. Oke, makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Oke.